Hai Sobat Jakul dan Jakel. Jalan-jalan kuliner sama jalan-jalan keluarga lagi yuk. Kali ini kita sudah ada di Gambir, dari arah Jakarta menuju timur Pulau Jawa. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya full tim. Namanya juga jalan-jalan keluarga, jadi harus full tim. Ya, perjalanan kali ini kurang lebih memakan waktu 12 jam dan menggunakan kereta Brawijaya. Pasti rel Vening sudah tahu kan? Buat sobat Jakul dan Jakel yang mau melakukan perjalanan full tim seperti ini, yang harus diperhatikan adalah terutama anak-anak nih. Karena ini perjalanan sore melewati malam dan sampai sana dini hari, maka yang harus diperhatikan adalah pertama, untuk anak-anak pasti adalah baju hangat dan cemilan. Oke? Yeay, kereta apinya sudah datang. Kereta Brawijaya dari Jakarta menuju Malang. Ditarik dengan lokomotif CC206. Dan rencananya kita akan duduk di gerbong eksekutif 1. Pas banget di eksekutif 1. Seperti biasa kakak pengen kalau naik kereta itu di pinggir jendela, biar bisa ngelihat katanya. Terus sementara Dede ini perjalanan pertama kali untuk jarak jauh. Tapi sayangnya kita dapat posisi duduknya itu kurang asik ya, karena di tengah-tengahnya masih ada partisi. Jadi kurang enak pemandangannya. Ya, lupakan saja soal partisi. Dan di luar juga sudah mulai gelap, jadi nggak ada yang bisa dilihat juga. Akhirnya anak-anak mulai sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Yang kecil biasa nonton YouTube, khususnya YouTube anak-anak. Terus yang besar suka sama animasi, karena pengen jadi animator. Ya itulah dunia mereka, dunia anak-anak. Jadi ikutin aja, yang penting anteng, ya kan? Saat ini kita sedang di kota Cirebon, di kota pemberhentian pertama dari Jakarta menuju Malang. Dan di kota Cirebon ini juga kereta melakukan pengisian air. Terlihat beberapa petugas sedang melakukan pengisian air di atap gerbong. Dan karena cukup lama, yuk jalan-jalan lihat lokomotif penariknya. Ini lokomotif CC206. Gagah ya. Saya tuh selalu terpesona dengan kegagahan lokomotif, apalagi lokomotif klasik. Kereta sudah mulai berangkat lagi dan di dalam Dede mulai ngantuk. Ya, perjalanan malam pasti bikin ngantuk. Ya sudahlah, istirahat dulu ya. Shh, ada yang lagi tidur. Nonton aja berisik ya. Takut kebangun nanti kalau berisik. Ya ini, perjalanan malam memang begini. Kita kalau melakukan perjalanan malam biasanya ada tambahan peralatan yang kita bawa, kayak bantal atau selimut. Ya meskipun dari kereta disediakan selimut, kadang-kadang selimut yang kita bawa itu bisa melengkapinya. Dan kakak juga sudah mulai terlelap tidur, karena memang bagusnya mereka tidur. Sampai sana ya sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Jadi harapannya kalau mereka malam ini tidur, besok pagi sudah mulai segar dan badannya juga tidak terlalu capek. Oke, tidur dulu ya. Pagi Sobat Jakul dan Jakel. Akhirnya sampai juga kita di stasiun Malang, di kota Malang. Dan di stasiun ini masih pagi sekali,
jadi belum banyak aktivitas yang terjadi di sini. Di stasiun ini juga sudah dibuatkan skybridge. Bener nggak sih skybridge? Pokoknya itulah jembatan yang menyeberangi dari satu peron ke peron lain, atau dari satu peron menuju exit stasiun. Sudah dilengkapi dengan eskalator, jadi untuk sobat jakul dan jakel yang bawaannya banyak, tenang, tinggal taruh jalan sendiri sampai atas, enak kan? Nah, teknologi atau model seperti ini sudah diadopsi di beberapa stasiun di Jawa. Eh, buat menurut saya ini bagus karena selain tampak keren juga aman. Jadi kalau dulu kita menyeberang antar peron biasanya, jadi menyeberangi rel langsung. Kalau sekarang dengan jembatan ini kita menyeberang dari atasnya kereta api. Ini dari atas view-nya kita bisa lihat di bawah itu ada beberapa kereta yang sedang dipersiapkan. Terlihat jelas di stasiun ini sudah banyak trek ya. Semangat pagi, ngomong masih pagi, ayo kita semangat, kita jalan lagi. Saat ini kita menuju sisi timur dari stasiun Malang. Stasiun Malang ini ternyata ada dua sisi barat dan sisi timur. Sisi barat itu bangunan lama dari stasiun Malang, sementara sisi timur itu bangunannya baru. Dengan konsep yang menurut saya konsepnya sangat cerdas ya, dan go green banget. Cerdasnya di mana dan go greennya di mana? Coba lihat. Di bangunan ini bukaannya besar banget. Jadi sirkulasinya udah pasti asik dan sudah pasti low maintenance karena nggak banyak menggunakan AC atau bahkan nggak ada AC di sini karena kota Malang itu kan kotanya dingin. Terus di bangku-bangkunya ini di bawahnya kalau nggak salah sudah ada colokan untuk sekedar untuk ngecas HP. Perjalanan kita menuju kota Batu dengan kendaraan ditemani dengan hujan. Tapi meskipun hujan, nggak ada alasan dong untuk malas-malesan. Semangat terus. Dan ini kita tadi ngobrol sama Pak Supir. Pak Supir ini memang sepertinya orang sini. Dia tahu sekali jalan-jalan alternatif menuju kota Batu. Jadi tidak menggunakan jalan utama ya. Dan meskipun masih pagi, tapi ini hari kerja. Jadi ada kemungkinan macet kata Pak supirnya. Jadi beliau mencari jalan lain yang bisa menuju ke sana tanpa terhambat oleh lalu lintas. Dan benar saja kita tidak memakan waktu lama sampai ke tempat kita menginap nanti. Dan sebentar lagi kita akan sampai di ini sudah di kota Batu, ternyata ini sudah di kota Batu dan sebentar lagi sudah sampai ke hotel. Nah ini dia, kita sudah mulai memasuki pekarangan parkir atau gate hotel. Masih sepi sekali karena memang masih pagi banget sih. Ditambah lagi hujan, jadi kalau yang sudah menginap di hotel ini pasti masih selimutan. Dan inilah dia, kita sampai di hotel.
Sayang ada bintik-bintik airnya jadi nggak kelihatan bangunan hotelnya tuh. Ini dia lobbynya Hotel Pohon Inn, Kota Batu, Malang. Yuk kita lanjut masuk ke lobbynya. Lobby Pohon Inn. Konsepnya unik. Hotel ini membangun atau membuat suasana hotelnya seperti di hutan atau di rimba. Nah, ini ada, kalau kakak bilang sih animatronik ya. Jadi semacam boneka yang bisa digerakkan dengan mesin. Sobat Jakul dan Jakel, kita jalan-jalan aja dulu yuk ke farmnya. Karena kita datangkan masih pagi dan ini masih sekitar jam 9-an, jadi belum bisa masuk ke dalam kamar hotel. Sambil nunggu, sambil jalan-jalan, mumpung dekat banget nih sama tempat wisatanya. Jadi di Pohon Inn ini itu masih dalam kawasan Jatim Park 2. Di Jatim Park 2 ini selain ada Pohon Inn juga ada farm yang kita masukin sekarang ini. Selain itu juga ada zoo-nya dan ada museumnya. Di farm ini kita bisa feeding animal seperti kelinci, terus ada juga unggasnya. Selain itu juga di sini dijajakan juga beberapa souvenir yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Ini sekarang kita lagi memperhatikan burung beo ya, apa sih? Saya nggak hafal soal burung. Jadi anak-anak lagi mencoba untuk komunikasi sama burung. Jadi burungnya kan suka ngikutin orang bicara. Jadi anak-anak ngobrol atau ngomong, burungnya ngikutin. Seru juga. Ini kakak tua ya sepertinya. Ya. Dan Dede kayaknya sudah mulai capek. Maklum lah, kalau tidur di kereta itu pasti nggak senyaman kalau tidur di kasur. Oke, lanjut kita menuju ke Eco Green Park. Di Eco Green Park ini farmnya lebih pada binatang-binatang yang lebih besar seperti anjing, kuda, unggas yang lebih besar seperti angsa dan sebagainya. Yuk lanjut lagi yuk. Pertama kali masuk ke sini kita akan disambut oleh tempatnya anjing di sini. Dan karena masih pagi, petugas juga masih bersih-bersih. Mungkin kita yang pertama kali masuk sini. Ya, dedenya kayaknya mulai ngantuk nih. Ya. Sabar ya, kita masih harus nunggu dulu. Kalau kakak sih semangat aja tuh. Oke, supaya nggak ngantuk kita lanjut jalan aja yuk menuju Eco Green Park lewat jembatan dari bambu ini. Keren. Jembatan bambu ini menghubungkan kita ke tempat unggas yang kalau berdiri cuma pakai satu kaki, padahal dia punya dua kaki loh. Ya, benar. Unggas yang namanya flamingo. Yuk kita lihat.
Ini dia flamingo. Lihat, ada beberapa flamingo yang berdiri cuma pakai kaki satu. Kalau kita mah udah jatuh kali ya. Apalagi yang BB-nya berlebihan. Nggak kuat lama-lama kaki satu. Ada juga di sini angsa atau bebek ya. Ya itulah. Lanjut lagi yuk. Ada beberapa tempat lagi yang pengen kita lihat. Tapi untuk selanjutnya saya nggak mau komentarin banyak karena memang nggak tahu sih. Oke, silahkan menikmati videonya. Ayo, ini patung apa burung beneran? Dan ini ada di kandang burung unta, unggas terbesar. Tapi kita nggak mau lama-lama karena pada saat kita datang di sini juga ternyata berbarengan ada beberapa rombongan dari sekolah yang sedang study tour di sini. Lanjut aja ya, lanjut terus. Ini kasuari ya kalau nggak salah. Jadi pada saat kita tiba di sini itu kan masih pagi. Kelihatannya hewan-hewannya masih pada lapar deh. Jadi kalau kita kasih daun-daun tuh lahap banget makannya. Tapi yang lapar bukan cuma binatang loh.
kita juga lapar sebenarnya. Wahana terakhir yang kita tidak datangi di sini adalah plaza musik. Ini konsepnya bunyi-bunyian atau musik yang digerakkan oleh air, diantaranya dari pancuran, kemudian ada juga dari angin, ya gitulah. Pokoknya nuansanya nuansa musik. Setelah kita tadi pagi jalan-jalan ke Eco Park dan farm yang lokasinya berdekatan dengan hotel, dan kita sudah bisa masuk ke kamar, bersih-bersih, lanjut istirahat. Saatnya explore, tapi explore-nya malam. Ya, karena kan tadi siang kita istirahat. Jadi memaksimalkan waktu, kita malam-malam explore ke sekitaran hotel aja. Udaranya dingin, jadi memang harus pakai jaket supaya nggak masuk angin. Kita mulai dari sekitaran hotel ya. Come on, lanjut kita keliling dulu. Nggak banyak yang bisa kita lihat di sekitaran hotel. Ini kita jalan menuju depan lobi hotel. Kalau siang itu banyak toko-toko souvenir, tapi karena ini sudah malam, ya sekitar jam 9-an kalau nggak salah, 9 malam. Jadi nggak banyak yang bisa dilihat. Ini kita sedang ada di depan Museum Satwa. Ada beberapa patung hewan di depannya. Rencananya kita mau ke seberang hotel, karena menurut informasi di seberang hotel ada makanan, ada warung makan yang enak. Kita mau menuju ke sana sekalian makan malam. Tapi ternyata sudah tutup. Jadi walhasil kita pesan di hotel aja. Murah-murah kok, nggak mahal. Selamat pagi lagi Sobat Jakul dan Jakel. Ini di dalam kamar, dan ini view dari teras kamar. Kita ada di lantai 6. Udaranya dingin banget, kabutnya juga tebal. Dan di bawah kita ini adalah zoo-nya atau kebun binatangnya dari Jatim Park 2. Persis di bawah kita ini ada kandangnya berang-berang ya. Saya lupa berang-berang atau apa itu. Nah, lihat tuh, kecil karena kita dari lantai 6 dan zoomnya kurang mumpuni kayaknya. Nah, kalau yang ini kandangnya singa. Jadi dari kamar itu terdengar suara singa kalau mengaum. Bunyinya gimana? Ya itulah. Lanjut lagi kita zoom tempat yang lainnya. Ini tempat apa ya namanya ya? Pokoknya maskotnya tempat wisata yang terkenal di Jakarta Utara itu loh. Ya itulah. Saya lupa namanya apa. Ini penampakannya. Pagi-pagi dia udah nongkrong di atas. Sama dong, kita juga nongkrong di atas. Masya Allah ya kabutnya. Mantap. Ngomong masih pagi, kita turun ke bawah yuk, ke restoran. Langsung disambut sama Quartet Gorilla. Goyang terus.
pemirsa. Ini dia restorannya. Restorannya unik. Nuansanya tuh nuansa rimba atau hutan. Dominasi untuk kursinya dari kayu. Terus makanannya enak, menurut saya enak. Ada tradisional, ada juga western. Dan ada satu yang unik di sini nih, di restoran ini. Apa? Nanti saya ceritakan ya. Sekarang kita lihat dulu makanannya. Lengkap dan enak, itu syarat utama. Kita mulai dari yang buah-buahan. Let's get it on. Tadi mau cerita soal keunikan restoran. Jadi di restoran itu ada meja yang bisa memutar, jadi bisa melihat beberapa kandang hewan yang dilewati oleh putaran tersebut. Tapi sayang videonya tadi kehapus, jadi nggak bisa ditampilkan deh. Dan setelah ini mau ke zoo, tapi kayaknya kita nggak ikutan karena dirinya sudah tidur. Setelah siang tadi, kakak sama Uwak dan budinya ke zoo dan kita istirahat karena dirinya ngantuk tidur. Dan sore ini kita sudah berada di Batu Night Spektakuler BNS. Konsepnya kurang lebih sama seperti tempat rekreasi yang ada di Ancol sana. Jadi isinya banyak permainan-permainan yang memacu adrenalin maupun adre bukan nalin. Juga untuk permainan anak seperti playground dan lain-lainnya. Tapi ada satu yang belum saya lihat di Ancol sana. Satu wahana yang namanya Gravizon atau Graviton. Saya nggak hafal, tapi nanti ada tulisannya di video berikutnya. Jadi si wahana ini orang masuk ke dalam lalu diputar sekencang-kencangnya. Saya sih kebayangnya apa yang terjadi ya dengan orang itu di dalam. Oke, saksikan lagi ya, ini videonya nanti ada di belakang setelah ini. Nah, ini dia wahananya yang belum saya lihat di Ancol sana. Gravitron. Jadi orang masuk ke dalam, lalu si wahana ini berputar. Kebayang sih kalau dalam pikiran pasti orang di dalam ikut pusing ya. Kita lihat aja yuk gimana kondisi orang yang ada di dalam pada saat keluar. Mulai pelan dan mungkin sebentar lagi akan berhenti. Kita lihat apakah orangnya baik-baik saja, dan semoga baik-baik saja. Wow, baik-baik saja. Kayaknya calon antariksawan, astronot. Pasti sobat Jakul sama Jakal harapinnya puyeng-puyeng ya keluarnya ya. Sama sih, tapi ternyata enggak. Hebat Oke, lanjut lagi kita putar. Kawasan ini cukup luas dan konturnya berundak. Dari mulai masuk kita turun dan ada undakannya lagi. Di sini ada permainan juga yang menurut saya cukup besar, yaitu ini kita diayun dari satu puncak ke puncak lainnya dalam satu
wadah yang berbentuk lingkaran dan duduk di situ di atas bentuk yang seperti motor dengan sabut pengaman, lalu diputar. Jadi selain diayun, kita juga akan diputar seperti contoh ini. Mulai dari pelan, lalu tambah kencang, dan tambah kencang lagi sampai paling kencang. Bukan cuma itu, juga diputar. Aduh, nggak kebayang, pasti udah hoa-hoe deh kalau saya. Makin tinggi. Oke, itu tadi permainan yang menurut saya salah satu alasan kita berkunjung ke BNS ini adalah wahana go-kart. Sayang pengambilannya kurang tepat, jadi videonya cuma pendek aja, tapi yang jelas wahana ini seru. Kita sampai balapan dan hampir tabrakan. Tabrakan gak sih? Oh enggak deng, pengen nabrak lintasan aja sih. Oke, lanjut ke tempat lain ya. Oh ya, that's me. Kakak sepertinya belum puas sama go-kart, jadi masih main bump car. Tapi ini bump car-nya bukan buat kakak deh, kekecilan kayaknya. Kita main juga bump car yang dewasa, dan itu seru. Cuma videonya memang nggak ada karena nggak ada yang pegang kameranya. Jadi ini aja dulu buat gambaran ya. Sementara Dede dibantu sama petugasnya. Terima kasih ya Mbak. Karena sudah malam dan sudah mulai capek, kita putuskan untuk pulang. Jalan pulangnya itu melalui kios-kios souvenir. Ada yang menjajakan kaos, tas, gelang, topi, dan lain-lainnya. Selain melalui toko souvenir, exitnya itu juga harus melalui food court. Nah, di food court ini dijajakan berbagai macam masakan, dari yang khas sini sampai dengan khas sono, dari yang makanan ringan sampai makanan berat. Juga ada minuman-minuman tradisional seperti udang ronde, udang uwu, dan ada juga minuman jusnya. Akhirnya kita putuskan sebelum kembali ke hotel untuk makan di sini dulu. Sambil menunggu, ternyata nggak nyangka ada satu surprise di sini. Surprise-nya apa? Yuk saksikan. Yeay, kita dimanjain sama permainan air mancur dengan laser. Ini sih musiknya sebenarnya keren, pas banget sama air mancurnya. Tapi kita nggak tampilkan atau kita dengarkan musik aslinya karena sesuatu di lain hal. Ya, sudah waktunya pulang.
Kayaknya cepet banget waktu. Tapi sudah, nikmatin aja. Sekarang ini kita dalam perjalanan dari hotel menuju Kota Malang. Tepatnya ke Jalan Patimura, Klonjen, Kota Malang. Atau ke Pool bis Gunung Harta. Perjalanan cukup lancar, gak ada macet, terus juga udaranya masih menyenangkan. Sempat ngobrol sama mas supirnya, dia bilang pasti banyak destinasi wisata di Kota Batu yang perlu didatengin. Ya dia bilang sih seminggu lah. Iyalah kalau seminggu mah pasti cukup, uangnya yang belum cukup. Oke, kita sudah sampai di Pool bis Gunung Harta. Bis yang kita pilih dari Gunung Harta dengan tipe double decker. Kita ambil kursi yang di lantai 2-nya dan di seat yang terdepan serta yang layer kedua. Harapannya kita dapat experience yang beda dengan pilihan nomor kursi tersebut. View-nya lebar karena kacanya langsung berhadapan dengan kita, baik di depan maupun di samping. Ini yang belum pernah anak-anak rasakan, dan kita pengen berbagi pengalaman dengan anak-anak. Semoga mereka nyaman dengan pilihan bis double decker dari Gunung Harta ini. Sensasinya beda memang ketika kita berada di atas dengan view yang lebar, berasa seperti terbang, apalagi legroomnya cukup luas, jadi bisa selonjoran maksimal, plus kursinya juga bisa direbahkan, jadi benar-benar seperti sleeper. Nyaman deh pokoknya. Terima kasih sahabat Jakul dan Jakol yang udah ngikutin dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan semoga tayangan ini bisa menjadi referensi buat sahabat semua untuk mencari destinasi-destinasi liburan sahabat Jakul dan Jakol semua. Ciao. Wassalam.